lagi siap-siap mau mesen makanan, dipanggil sama pas pampres. Bang Opung katanya. Ya Pak, siap. Samping Bapak katanya. Masa samping Bapak sih bilang begitu. Iya, cepat panggil. Emang kosong di samping Bapak, dikosongin. Keren karena habis. Jadi makanya di saya lihat samping Bapak, di samping Bapak terus saya bilang. Padahal emang disiapin sama pas pampres ya. Iya, makanya kan bangga kita kan. Nah, di samping sebelah kiri itu Mas Agri, di sebelah kanan saya. Kan begitu. Nah, kumpulan di situ beberapa, ya kan. Jadi Blacker kan nggak datang tuh, udah cabut dia. Jadi yang gak kebagian masuk tuh Mas Hengki Banyuwangi, ya kan. Setelah itu AR Mahmud. Setelah itu Boy Janet. Nggak masuk kemarin ke rumah Papa. Jadi pas lagi makan, ya kan? Kan kita kan dijaga ketat, nggak boleh foto-foto. Iya, nggak boleh foto-foto sama pas pampres. Lagi makan tuh nggak boleh difoto, kata pas pampres gitu kan. Nah, udah habis makan, dibisikin sama si Leo, Pung, gantian lah, aku lah duduk di samping Bapak lah duduk di foto kan. Jadi terus Bung. aku bohongin dia, aku bilang, ya kan, nggak boleh sama pas pampres, aku bilang gitu. Gue juga pengen belum puas. Gue belum puas. Iya. Mau gantiin posisi gue kan begitu. Nah, jadi aku jumpai itu pas pampres, ya kan gitu. Aku jumpai pas pampres, tapi gue bilang sama Leo, bentar dulu ya, aku mau izin dulu, karena tahu bisa tukar tempat duduk. Saya bilang begitu kan. Jadi saya bilang, padahal aku nggak bilang itu sama pas pampres. Nggak bilang itu, cuman bilang begini, ya kan, Bang, tahu nggak apa obat asam urat? Aku bilang begitu. ada pun. Nanti Leo percaya aja, Bang Leo. Sama pas pampres, ada pun tukeran nomor HP kan begitu, ya kan? Ya. Terus aku balik langsung disamperin si Leo, ya kan? Balik disamperin Leo. Gimana Bang? Boleh nggak? Belum boleh, aku bilang. Belum boleh, aku bilang begitu. Ya kan? Si Leo. Lagian si Leo pengen aja. Jadi, kebetulan udah puas nih, udah dipoto-foto nih, ya kan? Udah jam-jam, pokoknya seperempat jam mau pulang, kan gitu, mau selesai. Barulah aku panggilin satu-satu, ya kan? Pertama Leo, sini, apa Bang? Kau di sini, tapi foto aja ya, langsung pindah lagi ya, aku bilang. Mudah-mudahan orangnya nonton ya. Si Leo. Iya bang katanya gitu kan. Ngajar. Udah, dia 5 menit dia duduk foto-foto kan begitu. Ya, langsung aku bisikin sama dia, Leo cepat Leo, pas pampres mau datang, aku bilang. Tapi sempat dia duduk di situ, Pok. Sempat duduk 5 menit, cabut lagi, datang Bang Boy datang, dibisikin sama aku, ya kan, Bang Boy datang sama aku, ya kan, dibisikin, Pung, gantian aku lah lagi duduk situ. Ku bilang bisa, tapi sebentar aja ya, cuma foto doang, aku bilang begitu. Iya Bung, katanya. Udah duduk foto, abis itu cabut lagi.
Gitu. Emang boleh dipoto? Emang boleh dipoto? Pas Pampres lagi nggak di situ. Pas Pampres lagi nggak di situ. Jadi udah jadi ngambil foto. Selesai makan. Jadi pas lagi makan nggak boleh difoto. Pas lagi makan. Ya. Selesai makan baru bisa foto-foto. Baru boleh. Oh dia cuma pengen ngambil foto aja. Iya. Jadi Mas Hengki, ya kan? Mas Hengki Banyuwangi itu duduk depan-depanan sama saya. Ya. Kan begitu. Jadi depan-depanan sama saya, tapi nggak sebelahan sama Pak Jokowi. Kan begitu. Kan dia paling terakhir kan. Bung, pengen juga dong katanya. Bang Leo. Makanya Leo, bahkan saya, Leo, Hengki, baru Boy, itu semua punya foto duduk di samping Pak Jokowi lagi makan. tapi baik Opung, baik, orang lain belum tentu mau gitu. Karena kan yang dikasih kesempatan kan Opung. Nah kalau yang lain kan bisa aja, nggak boleh itu sama pas Pampres, nggak boleh walaupun gimana pun. Rencana saya bukan mau medit gitu kan, emang rencana saya mau kerjain dulu gitu kan. Jadi emang saya orangnya rada jahil sih dari dulu kan begitu. Jadi emang semua dijahilin. Tujuannya cuma pengen main-main doang, bukan pengen medit gitu kan. Iya. Udah. Itu waktu pas lagi kita makan, ya kan, Pak Jokowi di saya, meja gitu kan. Tadinya Leo di ujung sana, Boy di ujung sana, ya kan. Iya. Jadi mereka itu tiba-tiba duduknya makin mendekat. Biar dapat momen foto-foto gitu kan, foto-foto gitu kan, kasihan juga ngelihatnya gitu kan. Ya udah, dipanggilin aja satu-satu. Pantas pun saya pernah lihat foto Bang Leo dekat Pak Jokowi. Dia kan pakai kemeja pendek tangan tuh yang bintik itu. Pantesan kok Opung kemana? Saya bilang kok dia duduk di situ. Biasanya kan Opung di situ. Jadi itulah cerita unik. Ternyata, emang kita kalau udah gabung itu pasti ada aja jadi bahan ketawaan. Ada. Jadi saya kemarin di situ. Waktu yang salah itu tuh udah malu sampai merah muka saya dilihatin sama Pas Pampres. Ini orang apaan kan gitu. Itu siapa itu? Oh. Dia udah centang Om. Dia udah centang juga dia, Pung. Siapa? Udah dong, udah. Pokoknya 100.000 ke atas sudah centang. Iya ya. Bang Jimmy udah berapa? Ya 40 lagi lah. Sebentar lagi itu. Bentar lagi. Bekasi nonton lagi sambil jahit biar nggak ngantuk katanya. Riri Harahap siap, Watinda siap. Ada aja ya cerita ya. Jadi makanya kalau YouTuber Nusantara itu ditonton tuh seru-seru, nggak ngebosenin. Nah, jadi yang paling kenyang itu kita kan nggak bisa konten nih, saya nggak bisa konten, kan begitu. Gimana konten coba duduk di sana. Orang lain yang kontenin. Ya kan, nggak bisa. Pokoknya selama perjalanan dari dari Jakarta sampai Solo, balik lagi Jakarta, saya full nggak ada konten sama sekali. Yang enak itu berapa hari itu berapa hari tuh Pung? Nggak konten berapa hari itu? Seminggu. Seminggu ya. Terasa juga. Yang panen siapa? Banyuwangi terus AR betul. Yang lucunya AR ya kan. AR gini.
Dia live kan malam-malam kan, waktu gala dinner sama Pak Jokowi. Live dia, ya kan? Vicky live, AR Mahmud live, kan begitu. Live. Nah Vicky yang nonton itu sekitar 2000-an. AR Mahmud yang nonton itu sekitar 6.000-an. 6.000-an. Si AR. Nah, Vicky malam itu dia dapat saweran. Lumayan lah sawerannya, kan begitu. Wah, aku kan duduk samping Bapak, ya kan? Iya. Aku mikir gini, ya kan? Wah, Vicky udah live nih, banyak sawerannya nih, kan gitu. Ya kan? Baru Bendol live juga, ya kan? Setelah Bendol itu, berapa? Bendol berapa? Bendol nggak tahu berapa kemarin. Kalau nggak dia konten dia kebanyakan konten. Mahmud 6.000. Kalau aku mikirnya kan, tuh Bang Vicky tuh di bawah tuh. Kalau Vicky, aku mikir nih, paling nggak Vicky itu sawerannya dapat 2 juta, gitu kan? Wih, keren. Paling nggak gitu. Nah Mahmud 6.000 penonton, berarti aku mikirnya dapat juga nih sekitar 6 juta gitu kan? Ternyata. Nah besoknya ketika kita perjalanan dari Solo ke Jogja, tanya sama Mahmud, ya kan? Mud, kemarin berapa orang yang live? 6.000 Bung, gitu kan? 6.000 Bung, aku bilang begitu. Tapi Bung katanya, kenapa? Kok nggak ada yang nyawer? Kok nggak ada yang nyawer Bung, katanya gitu kan? Aku periksa HP-nya, nggak diaktifin dia untuk sawer. Kasihan, padahal 6.000 ya. Ngedon dia. Ngedon langsung dia macam mingkem aja. Saya pernah Pung, 20.000 itu apa itu, saya bilang. Apaan sih yang kayak gitu? Itu tuh saweran ya, Pung? Saweran kan bisa lewat masuknya ke AdSense, masuk ke AdSense. Gitu. Makanya ngerasa sial sih itu si Mahmud. Kok saya nggak ada yang nyawer ya Bu, katanya 6.000 yang nonton kan? Saya periksa. Salam buat Mak Galung katanya dari Michelle Pung. Oke, siap. Ya, jadi aku periksa apa gitu. Mana nih nggak kau aktifkan? Aku bilang begitu kan. Oh harus diaktifin dulu ya Pung. Itu nggak bisa diaktifin sambil live, itu nggak bisa, harus keluar dulu. Nggak bisa. Karena dia makanya ke Google Chrome dia. Diaktifinnya dari Google Chrome. Ayo ngomong-ngomong, Bang Vicky itu bagi-bagi nggak sih? Apa tuh? Iya, sawerannya. Banyak aja tuh sendiri tuh. Bang Vicky tanggung jawab, Bang Vicky. 2 juta loh Bang. Cuman makanya 2.000 nonton. Vicky itu ya kan di sono itu nggak pernah ngonten, dia live terus. Live tuh, ya kan. Dimana kita maklum juga kan, rumah dia paling jauh, ya kan, paling nggak lepas-lepas ongkos. Pantesan yang live Bang Vicky lagi. Ternyata kecanduan, ketagihan. Lihat itu lah. Buat Bang Vicky, halo. Mantap Bang Vicky, mantap. AR Mahmud nyesel. Nah, si Bendol, Mas Bendol. 6.000 coba. Kalau Mas Bendol, ya. Susah tuh menonton 6.000. Iya makanya. Bagi ke saya. Itu apa kata Bang Vicky, apa itu? Kata Bang Vicky? Kata Bang Vicky, buat ongkos 2 minggu di Jawa Bang Jemi katanya. Iya. Ikhlas. Aduh. Makanya masalahnya Opung nggak bikin konten seminggu, berapa tuh kerugiannya? tapi menang banyak juga kita Bang Jemi. Kenapa bilang? Ya. Samping Pak Jokowi itu seumur hidup kenangannya itu.
Mode itu ke ruang. Aku Kalau yang suka reaction itu pun nggak mau. yang suka reaction tuh ya, seminggu nungguin konten Opung nggak muncul. Yang suka reaction Opung. betul. Ini kemana ya? Kok Opung kok nggak bikin konten? Sepi. Apalagi di Cinews. Iya. Di Cinews. Padahal dia tuh ngomong aja baik-baik ya, Pung ya, awalnya ya. Satu ngomong aja baik. katanya, izin itu aja. Kan begitu. Nah, dia kan WA saya itu. Iya. Kan itu WA saya pas saya udah ngamuk-ngamuk, besoknya WA saya apa gunanya? Kan begitu. Ya kan? Kalau misalnya sebelum saya ngamuk-ngamuk dia WA dulu, izin dulu kan nggak masalah. Ini kan harus apa coba? Berapa? 248 itu video saya. Berdua tuh yang paling banyak. Iya, saya Ada satu. 200 ada kali. Hah? Oh, itu ininya Pung dari awal itu Pung. Iya, Ya itu yang nonton kita, 100 ke atas Pung, 1000. iya, makanya kita keselnya di situ. Yang keselnya gini, kalau masalah ini itu rezeki masing-masing, kan begitu, ya kan? Persepsi orang itu punya saya, itu yang pertama, channel saya. Yang kedua, baru persepsi orang dia itu anggota YouTuber Nusantara. Iya. Itu. 2 kali dirugiin. Iya. Makanya. Tapi sekarang udah nggak pernah saya lihat. Nggak pernah, mana berani. Tapi lihat sendiri kan view-nya kan. Terjun bebas. Maka ini pelajaran buat teman-teman ya. Kalau mau ngambil video orang, berhubung nomornya tuh udah ada, udah di-share, ya apa salahnya minta izin dulu kek, begitu kan. Tuh lihat tuh komentar Magalung tuh. Mas Jimmy, lihat komentar Magalung tuh. Ada apakah Mas Jimmy sama Bu DJ? Enggak, maksudnya Magalung belum pernah ketemu. Kita kan pada ngakak tuh. Pada ngakak satu jalur lah, satu frekuensi gitu. Jadi kan kita belum pernah ketemu tatap muka gitu sama Opung, sama Bu DJ. Kalau saya sama Bu DJ udah sering banget malahan. Jadi kalaupun contohnya ketemu ntar bisa kopi darat, ya udah cair aja karena betul udah cair kayak kemarin. Udah nggak canggung lagi kitanya begitu. Nah, kamu bisa bayangin kalau ke IKN kita ya, bisa camping kita. Pinjam dulu Bang Kaca. Saya suka ketawa tuh. Oh Jimmy, ya. Ntar di IKN, udah ada yang nawarin sama kita tempat camping. Amin. Aduh, nggak bisa tepuk tangan di sini. Waduh. Pasti, tapi aku nggak bisa spill di sini siapa yang ngasih. Ntar deh. Iya. Itu. Kalau aku sebutin satu nama, ketahuan semua. Oh itu, gitu. Ntar aja. Tuh teman-teman dengerin Opung tuh. Hai Hongkong hadir Pung. Siap. Pokoknya apalagi di kantor kita. Ternyata penonton kita tuh Pung, YouTuber Nusantara tuh dari Hongkong, Malaysia, bahkan ada juga yang dari Amerika loh Pung. Tapi banyak. Pokoknya luar biasa lah penonton YouTuber Nusantara. Soalnya gini, Jimmy, ya, kita itu sering diperhatiin sama channel-channel besar, itu yang pertama, ya. Baru yang kedua, kita itu udah diperhatiin sama tokoh-tokoh besar. Amin. Baik tokoh besar yang pro pemerintah, baik juga yang oposisi, kan begitu. Yang oposisi juga. Loh, makanya Mbak DJ kena kan? Oh iya. Sama Refli Harun kan? Iya. Nah, saya ya kan ada yang ngirimin
sama saya potongan video, ya kan, nyebut-nyebutin Opung Parbelak. Jadi tahu nggak di channel mana? Di mana, Pung? Cokro TV. Cokro TV itu oposisi. Bukan, Ade Armando. Oh ya, ada Armando ya. Jadi di Cokro TV. Jadi dia hostnya nyebutin begini, Bang Ade. Jadi kan kemarin kan saya bahas yang 4 pulau itu, 4 pulau yang Aceh itu. Ya, yang Aceh kan? ya. Jadi dibilang hostnya, Bang Ade, ada channel YouTube namanya Parbelak Channel, yaitu channel orang Sumatera Utara, mengatakan bahwasanya Bang Bobi itu sebenarnya nggak ada niatan mencaplok itu, gitu loh, ya. Jadi dari situ, ntar aku kirimin videonya sama Bang Jimmy. Cuman aku nggak kirim di grup, ya kan? Nggak. Oh, punya Ade Armando itu. Ade Armando. Jadi di situ kita satu yang pertama kita ngerasa bangga ya, nama kita disebut, ya. Pastilah, kerja keras. Channel besar loh, itu channel besar, itu channel lama itu. Iya. Itu kalau nggak dikasih tahu followernya Opung Parbelak nggak bakalan tahu, nggak tahu saya. Nah, kalau tadi Bu DJ gimana sama Refli Harun gimana, Pung? Bu DJ sama Refli Harun ya, apa namanya? Ini wanita ini siapa sih gitu loh. Oh gitu. Jadi memang udah mulai gerah juga mungkin sama gerakannya Bu DJ kan. Iya. Karena kemarin tuh TV bagus katanya. Kemarin waktu kita ngumpul di kafe itu yang di kawasan Polda Metro Jaya itu yang paling kenal sama DJ Anak Jenderal tuh. Kemarin pejabat-pejabat di situ atau pengacara di situ. Wah, ini DJ Anak Jenderal ya katanya. Wah, keras sekali katanya. Mantap gitu tuh ngomongnya tuh. Iya, udah Bang Jimmy ntar begitu juga, ya kan. Kalau saya nggak mungkin lah. Saya hanya parodi rame-ramean aja saya. Iya, kalau Mbak DJ dikenal sama pejabat, Bang Jimmy dikenal sama istri pejabat. Suka ngasal-asalan gimana cara beli kaosnya, Pung? Japri aja, Japri, masa di sini ngomong. Nah, kan? Japri. Lihat. Ini Opung paling bisa memanfaatkan kesempatan, paling bisa keren pokoknya. Teman-teman kalau mau bajunya Japri. Ke IKN ongkosnya gede, Bos. Ya. Gitu. Jadi ya gitu caranya gitu loh, ya kan, daripada kita minta-minta bikin proposal sama pejabat mendingan gitu. Betul. Soalnya kita tahu YouTuber Nusantara itu penontonnya baik-baik gitu. Baik. Alhamdulillah. Baik-baik banget malahan. Kemarin tuh. Sebentar. Kemarin nggak kayak channel sebelah. Enggak kayak channel sebelah. Channel sebelah itu penontonnya minta kencing onta aja nggak dikasih. Pung, kemarin masih anget nih, 250.000 tiba-tiba dia nggak mau nyebutin namanya. Ini bapak-bapak ini. Saya lihat namanya tuh ada di WA-nya. Walaupun nggak di-save kan di bawah itu kan ada. Iya. Mohon maaf, ini dengan siapa ya? Nggak usah Mas, nggak usah disebutin namanya. Yang jelas saya ikhlas. Itu saya ikhlas. Terus slipnya juga nggak dikirimin, Pung. Bukti dia TF itu nggak dikirimin, dia tiba-tiba masuk ke rekening. Terus Mas saya udah TF ya, kena. Oh Mas barusan yang TF itu Mas ya, tiba-tiba udah TF 250.000. Kenapa sih pengen TF? Saya bilang nggak, saya demen aja lihat parodi gitu. Ngomongnya Pung. Kemarin Pung. Tapi percaya nggak? Ada yang pernah ngirim sama aku. Ini nggak perlu spill namanya ya. Ngirim 10.000, coba ngirim 10.000. Itu kan artinya begini, bro. Ya kan, kalau orang udah ngirim 10.000 itu artinya berarti dia nggak berlebihan duitnya. Iya. Berarti dia duitnya pas-pasan, tapi dia kepengen
berkontribusi gitu loh. Berkontribusi. Itu kita hargai itu, hargai itu. Sangat. Apalagi ada juga yang bilang, Kung, kita nggak bisa kontribusi apa-apa. Saya cuma bisa doain. Ada juga. Saya kita bilang, hanya support. Saya bilang support. Itu, ya kan, Ibu, Bapak nggak usah sungkan begitu. Bu Bapak tahu doa itu justru lebih gede manfaatnya daripada sekedar materi. Saya bilang begitu. Jadi coba kalian perhatiin, kita nggak pernah minta-minta, kita tuh kontribusi, dan itu pun kesadaran, nggak ada maksa-maksa, nggak ada. Emang sih ya, kalau orang kan macam persepsinya macam-macam. Kadang-kadang kita tuh ngemis, ada yang komen kayak gitu, ada ngemis, tapi biarinlah. Jangan kayak Leo pertama-tama. Leo pertama-tama, iya kan? Dia bikin itu kiris. Ya. Bang Leo lagi. Leo, iya Bang Leo, iya kan? Dia tampilin kiris, ya kan? Jadi emang bener-bener mukanya tuh serius gitu kan? Jadi teman-teman, saya mau berangkat ke Solo, waktu itu ke Solo, saya mau berangkat ke Solo. Ya. Jadi ya tahulah kalau YouTuber ini miskin-miskin. Geblek.